Tutup pintunya! Adi, kamu di mana? Aku sudah dekat yuk. Sebentar lagi. Film Waktu Maghrib, jadi kita sudah ada distributor di Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Kambodia, Thailand yang sudah sudah mau tayangin ini di bioskop, dan juga sementara film ini lagi dijual juga di Cannes Film Festival. Wow. Ya. Jadi ada company dari Vietnam yang ambil film ini yang mereka mau coba distribute di sana gitu. Semoga bisa dapat market yang lebih luas lah. Ya, seperti bisa dipastikan tidak hanya di Indonesia. Aku akan menemukan dia. Semua tim cadangan itu sama saja. Cadangan bajingan. Sunnah Rasul ataupun Nabi menganjurkan kita tidak berkeliaran ataupun bersenda gurau di awal malam. Melanjutkan, dan dari kita semua kita coba untuk naikin skala filmnya secara semua faset, dari kejamnya, dari keseruannya, dari semua faset kita coba, dan juga dari anak-anaknya jauh lebih banyak di film yang ini. Jadi ya kita usahanya. Terima kasih Pak Saudara. Tadi niatnya pengen cerita, tapi karena memang teman-teman sudah menonton, jadi sepertinya saya tidak ada tambahan apapun. Hanya memang ketika kemudian kita mengerjakan Waktu Maghrib 2 ini tuh kita punya PR yang cukup besar, bagaimana kemudian kita bisa mengeskalasi semua materi elemen yang kita punya dari Waktu Maghrib 1 gitu. Dan semoga memang capaian-capaian yang ada di film ini yang berasal dari semua kerja keras kami, produser, kru, cast yang luar biasa ini benar-benar bisa menghidupkan layar dan membuat kalian semua terhibur gitu dengan semua materi terbaik yang mereka dan kami berikan gitu. Paling itu aja sih Mas. Mas Tata. Dari 8 anak yang diangkut, yang 6 ini masih hilang Mas posisinya. Pas zamannya bapakku dinas di Jati Jajar, iku beliau pernah menangani kasus. Ini senang, apalagi sutradaranya Pak Tata, Mas. Wih. Sutradara idola saya. Saya dari kecil lahir langsung Tata. Saling saya cintanya sama Pak Tata. Bukan Oe ya, bukan Oe dia ya. Apa ini? Nggak tahu saya Oe. Saya dari kecil udah minta ditimai Tata. Dan ternyata pada saat di lokasi gimana di direct sama Mas Pak Tata? Tata ini saya pikir, saya kan takut loh, geter loh. Pak Tata sutradara box office loh Mas. Iya. Apakah saya nanti akan cut, kurang gini. Ternyata saya diberi ruang Mas. Wes. Saya bisa leluasa main. Nopek, mantap. Saya besar kepala. Ceritain dong, ada pengalaman seru nih kata Bang Gas nih. Saking saya sering dipuji Pak Tata sampai saya lalai. Ada satu scene saya retake 20 kali. Terlalu gak bagus dipuji. Retake sampai kru itu capek. Gitu Mas. Tapi pengalaman syutingnya menyenangkan dan ketagihan ya syuting sama Rapi Film sama Mas Tata. Ketagihan saya. Jadi kalau Mas Dena tadi ada beberapa Kesempatan lagi, amin, aman. Ada 6 Mas Dana Malan. Yang Ya. kurang tuh omon Mas. Omon. Bersyukur memang saya. Tepuk tangan buat Mas Tope. seperti ini. Emang di Jati Jajar itu ada apa? Buat apa kamu kesini? Kalau niatmu untuk menyelamatkan mereka sudah terlambat. Apa Mas Tata juga ngasih ruang sih Mas. Setiap kali ada adegan sesuatu, sejujurnya sih secara naskah dari Mas Tata juga udah dibangun untuk diisi komedinya tuh enak banget gitu. Ya. Jadi ketika kita mau ngembangin juga makin enak lagi. Akhirnya ya ruangnya nyaman sekali gitu. Meskipun sih saya di awal sempat ngira kayak, oh saya diundang lagi pasti buat ngisi actionnya nih gitu. Wih sih. Berarti ada, actionnya ada, intens sekali. Maksudnya dipakai gitu kemampuan bela diri saya, Oke. gitulah gitu. Cuman ternyata sama Mas Tata tahan dulu itu, sisi itu tahan. Seperti ini. Emang di Jati Jajar itu ada apa?
menyelamatkan mereka, sudah terlambat. Karena kita banyak brainstorming ya, diskusi untuk mengenai dialog yang bakal kita bawain. Nih jatuhnya gimana, Mas Dana gimana, Nobel gimana. Jadi banyak saling berbagi pikiran buat nentuin ini mau dibawa kemana nih larinya nih. Tentunya tetap banyak spontanitas yang terjadi sih. Kadang celutukan-celutukan yang nggak terduga, kadang keluar gitu aja. Yes, tapi bertiga. Aku bersumpah akan membunuhmu. Mari kita lihat, jika kamu tidak berhasil membunuh aku, akan kubunuh mereka semua dan kumakan. Bilang tadi juga, Mas Hatta itu membebaskan sekali, kasih kita ruang begitu besar untuk bisa explore acting, terus juga untuk develop karakter kami masing-masing juga. Walaupun memang ada cerita di waktu Maghrib 1 tentang Adi kecil, tapi Mas Hatta tidak mengharuskan saya untuk mengikuti 100% gerak-gerik atau kayak body language-nya Ali Fikri, yang waktu itu diperankan Ali Fikri. Jadi Mas Hatta kasih ruang begitu luas, yang penting baggage dan emosinya masih sama, karena memang karakter Adi ini membawa baggage dari masa lalunya yang memang cukup kelam, trauma yang mendalam yang dia bawa ke waktu Maghrib 2 ini tadi. Tapi tidak diharuskan untuk sama persis atau ada cirinya, karena 20 tahun kan waktu yang cukup lama untuk seseorang bisa berubah ya, apalagi dia juga sudah keluar kota, dia sudah bertemu banyak orang, sudah bekerja dan lain-lain. Itu sih kalau untuk riset. Untuk risetnya, pasien nonton ulang waktu Maghrib 1, kembali nonton ulang, terus aku juga sempat riset teman kebetulan ada yang psikolog dan bertanya tentang latar belakang orang yang biasanya memiliki trauma itu seperti apa pembawaannya. Selain itu juga lihat interview lewat YouTube, karena memang kemarin cukup singkat waktunya untuk persiapan, jadi nggak sempat untuk riset langsung ke mereka yang pernah mengalami, mungkin jadi lebih ke riset dari YouTube gitu sih. Yes, bermain dengan jiwanya. Tutup pintunya! Project terseru yang pernah aku mainkan dan karakter terseru yang pernah aku mainkan, karena eksplorasi karakternya tuh besar banget, dan aku berterima kasih sama Om Tata, Pak Sunil dan Pak Sunar udah kasih aku kesempatan ini, kesempatan yang sangat-sangat besar buat aku explore karakter segila mungkin, karena 80% Endro yang aku mainkan adalah Endro yang kesurupan, dan aku baru pertama kali dapat karakter kesurupan dan bunuh-bunuh orang. Aku sangat menikmatinya karena untuk karakter Endro, untuk karakter Endro. Karena sejauh ini aku bermain film dan di film horor aku selalu jadi korban, dan akhirnya aku nggak jadi korban. Itu dia poinnya, Muzaki. Pertama kali aku jadi yang ngebunuh-bunuh, dan pertama kali juga aku pakai prostetik di film ini untuk dahi dan pipi aku. Prosesnya sangat menyenangkan, technical tapi fun banget syutingnya. Om Tata best. Yes, Muzaki. Untuk Om dan Tante media yang sudah datang dan sudah nonton, terus juga Om mau berterima kasih sama Om Tata, sama Pak Sunil dan Pak Sunar, karena ini suatu ruangan buat aku bisa bermain di film Waktu Maghrib 2 ini, karena juga sama seperti teman-teman yang tadi, di sini aku sangat banyak explore. Di sini aku memerankan dua karakter, yaitu Wulan biasa dan Wulan kesurupan, dan menurut aku cukup menantang karena aku harus memerankan sebuah karakter kesurupan tanpa pakai prostetik kayak teman-teman yang lainnya, tapi aku udah harus kelihatan serem. Terus juga di sini aku pakai sling, terus juga harus berbahasa Jawa, jadi itu juga sangat menantang buat aku. Tapi itu pengalaman yang seru dan baru banget buat aku. Aku akan menemukan dia. Bang, semua tim cadangan itu sama saja. Tim cadangan bajingan! Sunnah Rasul ataupun Nabi menganjurkan kita tidak berkeliaran ataupun bersenda gurau di awal malam. Hari ini aku masih belum kenal sama Anantia, terus sama Muzaki juga aku udah kenal tapi nggak terlalu dekat. Tapi kita emang udah tiba-tiba langsung akrab banget. Terus sama om yang lain juga langsung akrab banget semuanya. Om yang ya benar.
Iya, kakak katanya kakak. Iya, kakak yang ini juga. Terus ada adegan tadi yang aku dikejar-kejar sama Endro CS. Iya. Nah itu kita ngelilingin desa. Terus aku emang takut beneran, aku sama Sultan emang takut beneran. Karena Muzaki sama teman-temannya juga udah pakai prostetik, ngejar-ngejar, teriak. Emang takut beneran, ini juga aku ngomong di depan takut ini sebenarnya. Berarti itu ada yang kamu rasakan, takut, ketakutan, ketegangan itu juga ada di sana ya, suasananya ya, jadi mendukung ya. Terus aku juga mau makasih sama Om Tata, Pak Sunil, Pak Sunar udah ngasih aku kesempatan. Terus makasih juga untuk kakak-kakak, om, tante media yang udah datang. Semoga suka sama filmnya. Ya sih itu. Kamu di mana, Lan? Sama banget sama aku karena Om Tata ini membebaskan semua case untuk memilih karakternya tersendiri gitu. Jadi ya lebih mudah lah untuk mendalami karakternya karena karakter Yogo ini sama aku. Keseruannya gimana? Boleh ceritakan nggak? Keseruannya semuanya seru sih karena syuting ini saya sefun ini, seseru ini, dan ada satu adegan yang aku pakai kamera rig dan itu menantang banget karena kameranya itu berat dan challenging lah. Ya, saya kamera rig juga. Muzaki mau nambahkan, silakan Muzaki. Dari 8 anak yang diangkut, yang 6 ini masih hilang mas posisinya. Pas zamane bapakku dinas di Jati Jajar, iku beliau pernah menangani kasus 2, 3. Ya. Waktu maghrib 2, saya sudah ada si Tata. Ini saya sebut sebuah film horor yang khusus anak-anak ya. Jadi ada jin yang mengganggu anak-anak di sebuah hutan di pedalaman Jogja Selatan. Dan apa yang terjadi bila banyak anak-anak semuanya menjadi kerasukan atau hilang di dalam hutan. Ini sebuah film yang cukup menegangkan walaupun pemainnya yang saya kenal di anak-anak ini adalah Musaki Ramdan yang sekarang sudah menjadi remaja. Dan ini merupakan kelanjutan dari peristiwa waktu maghrib 1. Terjadinya setting kisah ini adalah 20 tahun kemudian. Bagaimana cara melawan jin yang mengganggu anak-anak itu akan kita saksikan dalam film ini. Dari 8 anak yang diangkut, yang 6 ini masih hilang mas posisinya. Pas zamane bapakku dinas di Jati Jajar, iku beliau pernah menangani kasus